Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan masih membahas dari buku Islamologi karya Maulana Muhammad Ali MA LLB, lanjutan yang kemarin. Yang insya Allah pada hari Kamis pagi ini akan membahas tentang semua masjid harus menghadap Ka'bah. Robi yusrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Menurut Al-Quran, Ka'bah atau Masjidil Haram di Mekah adalah rumah permulaan di muka bumi yang dibangun untuk ibadah kepada Allah. Al-Quran mengatakan sebagai berikut. Sesungguhnya rumah permulaan yang ditetapkan bagi manusia ialah yang ada di Makkah, yang diberkahi dan pimpinan bagi sekalian bangsa. Al-Quran surat 3 ayat 95. Riwayat tentang pembangunan rumah itu oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diuraikan dalam Al-Quran surat 2 ayat 127. Tetapi itu hanya perbaikan bangunan yang sudah rusak. Ini diterangkan dalam surat 2 ayat 125 yang sebelum diperbaiki dibersihkan lebih dulu dari berhala-berhala yang ditempatkan di sana. Al-Quran surat 2 ayat 127. Muir juga melukiskan Ka'bah sebagai bangunan yang sangat tua sekali umurnya. Oleh karena Ka'bah itu masjid permulaan yang dibangun di muka bumi, maka sekalian masjid harus dibangun menghadap ke Ka'bah. Jadi masjid yang terletak di sebelah timur Ka'bah harus dibangun menghadap ke barat. Masjid yang terletak di sebelah barat Ka'bah harus dibangun menghadap ke timur. Demikian pula masjid yang ada di sebelah utara Ka'bah harus menghadap ke selatan dan yang sebelah selatan harus menghadap ke utara. Peraturan ini didasarkan oleh petunjuk Al-Quran. Peraturan pertama yang berhubungan dengan itu diundangkan sehubungan dengan Nabi Ibrahim yang berbunyi sebagai berikut. Dan tatkala kami jadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan buatlah tempat Ibrahim atau Ka'bah sebagai tempat beribadah. Sebagai tempat bersolat. Surat 2 ayat 125. Selanjutnya diuraikan lebih terang lagi sebagai berikut. Dan dari mana saja engkau keluar, hadapkanlah wajah dikau ke arah masjid suci. Di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajah kamu ke arah itu. Surat 21 ayat 50. Peraturan bahwa semua tempat ibadah harus menghadap Ka'bah mempunyai tujuan yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Sehubungan dengan masalah kiblat. Dan tiap-tiap orang mempunyai tujuan yang ia tuju. Maka berlomba-lombalah dalam perkara kebaikan. Di mana saja kamu berada, Allah akan menghimpun kamu semua. Al-Quran surat 12 ayat 148. Di sini terang sekali bahwa yang dimaksud menghimpun kamu semua ialah membuat sekalian umat menjadi satu. Sehingga latar belakang apa yang disebut persatuan arah terletak tujuan yang sebenarnya, yakni persatuan umat. Sebagaimana mereka semua mempunyai satu arah yang mereka harus menghadap. Mereka harus menuju kepada satu tujuan. Jadi persatuan kiblat di kalangan kaum muslim mengandung arti kesatuan tujuan.
yang ini menjadi keadaan pokok bagi persaudaraan umat Islam. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu menyebut kamu kepada ahli kitab. Saya ulangi, janganlah kamu menyebut kafir kepada ahli kitab, yaitu orang-orang yang menghadap kiblat kamu. Hendaklah diingat bahwa karena menghadap satu kiblat itu dimaksud untuk mempersatukan tujuan. Maka perlu sekali kita mengirakan di mana letak Ka'bah. Misalnya, negara India terletak di sebelah timur tanah Arab. Tetapi India itu negara besar. Karena itu ada kalanya bagian tengah negara India benar-benar terletak di sebelah timur kota Mekah. Tetapi di bagian utara agak miring ke selatan dan bagian selatan agak miring ke utara. Akan tetapi cukuplah kiranya semua masjid harus dibangun menghadap ke barat, menuju ke arah Ka'bah. Dengan demikian, cita-cita persatuan tetap terpenuhi. Sebaliknya, di sebelah bumi seperti Amerika, masjid dapat dibangun menghadap ke timur atau ke barat, tetapi yang terbaik ialah memilih pantai mana yang letaknya lebih dekat dengan kota Mekah. Dan arah inilah yang harus diikuti oleh seluruh negara. Alhamdulillah, demikian pembahasan untuk hari ini. Insya Allah disambung besok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.